Oke, halo dan kembali lagi dengan saya Naito. Dan kali ini saya akan membahas salah satu finalisasi atau final section kalau misalnya kalian udah bikin setup yang lumayan rapi atau keren gitu. Nah, salah satu caranya adalah untuk mendongkrak setup kalian agar kelihatan manis gitu, yakni dengan cara menggunakan live wallpaper. Apa itu live wallpaper? Jadi biasanya ada dua nih, wallpaper static sama wallpaper yang gerak-gerak gitu atau live wallpaper. Wallpaper static itu dia sifatnya ya udah gak statis, gak gerak-gerak gitu. Kalian bisa pakai foto atau misalkan gambar ilustrasi atau mungkin dari bawaan lab device kita kayak misalkan lab PC atau mungkin dari smartphone itu ada gitu. Tapi berbeda dengan live wallpaper, itu wallpapernya itu kayak seolah gerak gitu atau kayak istilahnya ya flow lah. Ada misalkan kalau di Android dulu itu ada yang Nexus atau mungkin ada yang ini Ripple, atau dulu di Sony tuh kalau nggak salah ada deh live wallpapernya yang gerak-gerak banget itu ingat itu dulu saya karena saya user Sony juga. Dari live wallpaper ini ternyata kalian bisa gunakan live wallpaper ini di PC kalian. BTW, laptop, notebook, or anything yang kayak gini atau 2-in-1 itu masuknya ke PC ya. Jadi PC itu gak mesti desktop ya yang gede banget ini, tapi seperti arti dari PC itu personal computer, berarti laptop juga personal computer. Oke, itu agak sedikit dilurusin dulu ya. Nah, live wallpaper ini bisa dibilang live wallpaper ini bisa dibilang salah satu cara untuk mempermanis tampilan desktop kalian gitu. Nah, dengan cara kayak misalkan ini Ayah-chan tiba-tiba kayak misalkan ngelihat apa gitu terus sambil breathing gitu, kayak istilahnya ngasih feel yang gimana gitu. Terus bisa juga mempercantik, misalkan ini kan tembok saya hitam. Kenapa hitam? Karena saya juga nggak tahu kenapa saya pilih hitam, dan juga desktopnya putih, jadi ya bisa lebih fokus gitu kelihatannya, dan juga menyesuaikan dengan keyboard saya yang udah putih. Nanti kapan-kapan beberapa perintilan di sini putih deh biar lebih matching. Nah, suara motor. Oke. Nah, dengan cara menggunakan live wallpaper ini kelihatannya ya lebih seger gitu. Nah, cara installnya gimana? Saya bagi dua ya. Kalau misalkan kalian punya duit lebih, better kalian ambil yang di Steam aja. Itu gak tahu, lupa lagi harganya, mungkin bisa tampil di layar aja harganya berapa. Nah, yang sekarang saya pakai ini karena saya versi kere, karena corona atau covid sekarang duit makin nipis, pengeluaran makin banyak. Jadi ya udah pakai yang gratisan aja. Kebetulan ini Floss atau free license open source. Jadi kalian bisa otak-atik karena dia open source. Sebenarnya ini ada dua gitu aplikasinya ya, tapi istilahnya masih satu developer, yakni kalau saya kan pakai Lively, sama yang satu lagi Repaper atau apa gitu, pokoknya tampil aja di layar. Nah, kalian bisa download kedua versi itu, tapi saran saya coba pakai yang Lively aja karena lebih seamless atau lebih baru aja gitu pengembangannya, karena yang Paper yang itu udah berhenti. Caranya gimana? Kalian tinggal klik link di bawah, itu saya sudah insert di deskripsi, kemudian kalian bisa aja download. Istilahnya gimana ya, download. Kemudian kalian bisa download aja gitu filenya. Itu kalian baca-baca dulu dikit ini apa sih hal yang diperlukan. Download, terus kalian install seperti biasa kalian install aplikasi PC deh. Kalau misalkan ini kalian pakai Chrome atau Edge, itu kan ada warning, kalian keep aja gitu aplikasinya, karena seringkali saya mendownload file exe, meskipun file ini aman tapi tetap aja ngiranya itu potensial, cuman kalian keep aja. Nah, untuk menggunakan live wallpaper ini sebenarnya bisa kalian pakai yang bawaannya gitu, kayak misalkan yang apa sih, kalian bisa aja menggunakan yang suhu atau yang forecasting itu bisa nampilin kayak perkiraan cuaca dari, gak tahu dapat datanya dari mana, atau mungkin kalian bisa pakai yang bawaannya yang bisa gerak atau interactive mouse gitu karena menggunakan JavaScript, atau kalian bisa menggunakan file
ya video gitu, file animasi yang dalam bentuk .mp4 gitu. Itu banyak gitu, kalian bisa cari aja di YouTube, free wallpaper bla 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 bla. Mungkin kalau misalnya kalian nonton GTID itu GT.id ya. GTID itu kan pas dulu kan itu kan dari source-nya itu kalian bisa cari aja source-nya. Cari yang bukan Steam ya, karena yang Steam itu beda. Itu berkaitannya sama Steamwork. Cuman kalau yang mau MP4 dia biasanya disimpannya di dalam Google Drive gitu. Nah, kalian download aja. Habis kalian download, kalian langsung aja buka filenya. Kalau misalnya saya pindahin dulu. Habis kalian udah download atau udah pindahin file, kalian langsung aja ada dua cara. Pertama, kalian bisa drag and drop di homepage-nya atau di berandanya, atau kalian bisa tambah manual gitu. Jadi kalau nggak salah klik plus atau ini gitu, kayak add manual gitu. Terus kalian pilih foldernya di mana. Kalau udah, kalian bisa tunggu dulu bentar dan udah live wallpaper sudah dapat digunakan. Nah, dengan menggunakan wallpaper ini kayaknya kita bahas aja deh sekilas saja. Impresi saya sih oke. Jadi tampilannya lebih menarik gitu. Jadi biasa dia saya menggunakan wallpaper statis yang gak gerak-gerak gitu, akhirnya wallpapernya bisa gerak-gerak gitu. Jadi kayak memberikan suasana yang baru gitu. Selain itu, menggunakan live wallpaper ini selain memberikan sebuah penampilan yang baru gitu, penggunaan live wallpaper ini setidaknya kalian bisa show off gitu ke teman-teman kalian. Oi, gua pakai ini deh, live wallpaper keren kan? Berarti kalau misalnya ada bersuara berisik jangan salahkan saya. Dan juga kalian bisa menggunakan live wallpaper yang ada backsoundnya. Jadi kalian bisa adjust volumenya, atau kalau misalnya kalian merasa gak guna karena ngeganggu banget, kalian bisa di mute aja. Nah, kayaknya karena video ini sebenarnya video singkat, kita langsung aja ke pros cons-nya. Kelebihannya ya pasti memberikan suasana yang baru kan. Biasa kalian menggunakan wallpaper statis, jadi pakai live wallpaper kayak serasa ya memperbaru suasana aja gitu. Atau mungkin kalian kalau misalkan bikin review monitor atau apa, saran saya mending gunain ini aja deh. Jadi suasananya lebih baru gitu, kayak hidup gitu. Nah, kelebihan yang kedua adalah kalau misalkan spek kalian kuat, jadi bisa sambil pamer gitu ke teman kalian, kalau PC saya ini keren banget gitu, atau PC saya ini kuat banget loh, bahkan Android Studio aja bisa dilibas. BTW itu lupakan yang Android Studio karena itu kerjaan saya dulu. Nah, masalahnya ini kita langsung ke cons-nya aja gitu. Yang pertama adalah ini makan resource. Perlu diingat, makan resource. Kenapa makan resource? Karena gimana ya ngejelasinnya? Pasti aplikasi ini harus booting juga kan, kalau misalkan, karena dia bukan aplikasi secara bawaan Windows. Dan karena itu juga mungkin bakal agak sedikit memperlambat waktu booting PC kalian, bukan laptop, karena laptop itu salah satu varian dari PC kalian. Nah, yang jadi masalah kedua adalah spek kalian harus cukup apa enggak, karena di situ tertulis minimal Core i3 or equivalent untuk prosesor dan juga RAM ya sekitar 2GB. Cuman jadi masalah kalau misalnya kalian tandem 4GB RAM, itu kayaknya untuk penggunaan RAM 4GB itu udah ngepas banget gitu kalau misalkan kalian browsing. Meskipun sebenarnya source-nya gak gede-gede amat, tapi saran saya, kalau misalkan kalian masih menggunakan 4GB dan gunakan untuk daily driver atau apa gitu, saran saya mending jangan deh, mending pakai wallpaper statis saja. Kalian bisa pilih yang setidaknya keren gitu kok. Nah, untuk yang masalah storage itu gak jadi masalah selama storage kalian lumayan gede, atau gak jadi masalah kalian simpen di HDD sedangkan sistem kalian di SSD. Itu gak jadi masalah karena yang penting aplikasi ini bisa nge-run, bener kan? Nah, dari misalkan kalian menggunakan Celeron, saran saya sama, mending pakai wallpaper statis saja, karena Celeron mau sekencang apapun gak bisa keep up gitu. Atau yang lebih parahnya Atom. Ya, intinya mah kesimpulannya, kalau misalkan kalian mau pengen show off atau misalkan pingin suasana yang baru dari setup yang lumayan kece, atau misalkan setup kalian rapi, pengen kelihatannya
lebih ya sesuatu yang baru gitu. Saran saya coba deh pakai live wallpaper. Cuman kalau misalkan PC kalian gak pakai Celeron atau misalkan RAM kalian masih di 4 GB, saran saya mending jangan deh, karena bakal kasihan juga ke PC kalian. Oke, itu aja dari saya. Sebenarnya video ini dibikin singkat dan mungkin aja sebenarnya video ini bisa jadi bikin vlog, cuman vlog saya sepi. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa follow sosial media yang tampil di layar kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Duh, bahaya. Aduh, cantik banget ya, bahaya. Nggak, udah, stop.